langkah cara mengelola sekolah secara berkelanjutan. Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun pengawas yang luar biasa, pada kesempatan kali ini Pak Gurupedia ingin mempresentasikan materi penting bagi kepala sekolah ataupun pengawas dalam pengelolaan sekolah. Saat ini sudah ada alat bantu pengelolaan sekolah dari PMM, di mana Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun pengawas bagi sekolah bina bisa memberikan informasi penting tentang alat bantu pengelolaan sekolah. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan oleh kepala sekolah agar menciptakan sekolah yang dicita-citakan menjadi sekolah yang baik dan berkelanjutan. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita dukung channel ini semakin maju dan berkembang dengan cara subscribe, like, and share. Pak Gurupedia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, pengawas, insan pendidikan yang telah membantu terus channel ini berkembang dengan mutu. Bapak Ibu silakan tinggalkan komentar, saran, dan masukan di kolom chat atau komentar di bawah deskripsi judul video ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, materi ini dipresentasikan langsung dari laman guru.kemdikbud.go.id tentang alat bantu pengelolaan sekolah. Nah, Bapak Ibu, selamat datang di laman alat bantu pengelolaan sekolah ini. Di sini, Bapak Ibu, disediakan panduan praktik dan referensi sumber belajar yang dapat digunakan dalam memimpin seluruh warga sekolah, meningkatkan kualitas layanan yang berkelanjutan. Artinya, Bapak Ibu akan memahami tentang pengelolaan yang baik, akan menciptakan sekolah yang dicita-citakan. Seperti apa sekolah yang Bapak Ibu cita-citakan? Maka di sini Bapak Ibu bisa menyimak materi tentang sekolah yang berkualitas yang dicita-citakan dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA maupun SMK. Kemudian Bapak Ibu sekalian, siklus peningkatan layanan dalam pengelolaan sekolah. Nah, untuk mengelola sekolah dengan baik, ada 4 tahap yang Bapak Ibu perlu lakukan. Yang dimaksud dengan 4 tahap siklus peningkatan layanan sekolah secara berkelanjutan. Di tahap pertama ada identifikasi. Pada tahap ini Bapak Ibu akan mengumpulkan dan memaknai data kondisi layanan sekolah. Yang kedua ada refleksi. Pada tahap ini Bapak Ibu akan menetapkan prioritas perbaikan layanan yang paling menjadi kebutuhan. Tahap yang ketiga, Bapak Ibu akan membenahi perencanaan upaya perbaikan layanan. Barulah yang keempat, yaitu benahi implementasi, yakni implementasi dan evaluasi hasil secara berkala. Secara teknis, Bapak Ibu bisa memahami tahapan yang pertama, yaitu tahap identifikasi. Nah, pada tahap ini, Bapak Ibu ada 2 aksi penting. Yang pertama, Bapak Ibu harus mengikuti asesmen nasional untuk mendapatkan data kondisi layanan. Yang kedua, Bapak Ibu memimpin diskusi bersama warga sekolah untuk mengidentifikasi kondisi layanan. Nah, silahkan Bapak Ibu secara lebih teliti, secara lebih cermat, dapatkan data memahami kondisi layanan sekolah dari 2 sumber data. Yang pertama, data rapor pendidikan. Ya, ini setelah Bapak Ibu sekolahnya mengikuti asesmen nasional. Yang kedua, data pendukung yang dikumpulkan secara mandiri oleh sekolah untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang kondisi dan kebutuhan sekolah. Nah, dalam memahami rapor pendidikan, Bapak Ibu harus berpartisipasi di dalam asesmen nasional di tahun lalu. Tahun ini adalah hasil asesmen nasional yang sudah diolah dengan data pendukung lainnya.
Maka rapor pendidikan Bapak Ibu bisa klik di sini ya. Baik untuk SD, SMP, SMA, SLB. Bapak Ibu bisa mengunduh panduan langsung juga di bawah deskripsi judul ini. Nah, data pendukung yang harus ada, data refleksi pendidik, data kinerja pendidik, umpan balik bagi SMK, data umpan balik dari mitra dunia kerja. Kemudian memanfaatkan data. Silakan Bapak Ibu pelajari di halaman di bawah deskripsi judul ini. Nah, selanjutnya tahap yang kedua adalah refleksi. Nah, pada tahap ini ada aksi yang ketiga, yaitu memimpin refleksi, penentuan fokus peningkatan layanan untuk setahun ke depan. Apa yang akan sekolah lakukan, kepala sekolah rencanakan, atau kepala sekolah tingkatkan terhadap layanannya 1 tahun ke depan. Nah, di sini kepala sekolah menetapkan prioritas peningkatan layanan yang bisa dilakukan dengan 2 cara. Analisis mandiri, kemudian menggunakan rekomendasi dari rapor pendidikan. Secara teknis juga Bapak Ibu bisa memahaminya di laman PMM ini. Silahkan masuk ke laman PMM dan mempelajarinya di halaman ini. Klik saja link di bawah deskripsi judul ini. Tahap ketiga, benahi upaya peningkatan layanan pendidikan. Rancangan. Ini ada 3 aksi, dimulai aksi 4, 5, 6. Yang pertama, memimpin perencanaan pembelajaran di tingkat satuan menggunakan kurikulum merdeka. Tuangkan hasil ke kalender akademik. Aksi yang kelima, memetakan kebutuhan peningkatan kompetensi agar pendidik dan tenaga kependidikan mampu memperbaiki layanan. Baru aksi yang keenam Bapak Ibu, merekap rencana program, kegiatan, dan anggaran tahunan, serta rancangan RKAS. Nah, secara teknis Bapak Ibu bisa mempelajari di sini tentang aksi keempat, pembelajaran, pengorganisasian, aksi kelima, pengembangan PTK. Kemudian aksi yang keenam, pengelolaan sumber daya sekolah. Nah, silakan Bapak Ibu mempelajarinya di tahapan ini. Selanjutnya tahap keempat Bapak Ibu, benahi, implementasi dan evaluasi secara berkala. Nah, pada tahap ini ada 2 aksi. Aksi ketujuh, implementasi rencana di tahun ajaran baru. Tingkatkan kompetensi dengan memanfaatkan komunitas belajar. Kemudian setelah implementasi berjalan, revisi perencanaan dan penganggaran berdasarkan hasil refleksi. Nah, aksi ke-8 ini pada tahap keempat, Bapak Ibu harus memperhatikan 3 hal. Mengapa implementasi penting untuk dilakukan? Apa saja aspek yang perlu dipertimbangkan? Bagaimana cara melakukannya? Nah, disinilah pada tahap implementasi, Bapak Ibu harus fokus pada perbaikan layanan yang dilaksanakan melalui pembelajaran, peningkatan kompetensi PTK, MONEF, dan refleksi, revisi perencanaan dan penganggaran. Ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Nah, demikian Bapak Ibu silahkan dibaca lebih lanjut dari semua tahapan untuk meningkatkan layanan sekolah secara berkelanjutan. Klik saja Bapak Ibu untuk memulai belajar di deskripsi di bawah judul ini. Demikian dari Pak Guru Pedia. Selamat belajar, selamat berinovasi untuk meningkatkan layanan sekolah yang lebih baik dan berkelanjutan. Salam hebat, salam luar biasa. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.